Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali banyak gangguan, masya Allah ya. Ini HP-nya panas tadi tuh, jadi ada pemberitahuan temperatur lagi. Kayaknya nggak tahu dari aplikasi, entah dari HP-nya itu sendiri. Jadi udah sama IG mungkin berat, jadi mati sendiri kayak gitu. Bukan mati sih, masih berfungsi, cuman dia udah nggak bisa dikotak-katik gitu. Tapi nggak lama kemudian bisa nggak mati HP-nya mah gitu guys. Mohon maaf ya, ini pun lagi disponsori teman karena di rumah teman karena kita mau bukber ya, masya Allah. Oke, semoga Ani pun segera bergabung ya Ani. Mohon maaf, insya Allah keburu ya sebelum kita buka puasa gitu. Ani alhamdulillah HP-nya udah dingin nih, udah disimpan di ini di apa di bukan kulkas, apa namanya? Allah mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nulis pin komen ya. Ani, assalamualaikum, mohon maaf, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ya tapi Mengerti. udah dingin HP-nya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi oke, kita mulai lagi Amin. Ya Allah. bentar sampai beres, sampai ke save, sampai ke upload lagi IGTV. Oke, Oke. biar sambil aja ya. Jadi ngambil ke tema kuliah sambil kerja, organisasi dan jualan. Juara. Kok bisa gitu. Nah, jadi mungkin cerita lagi nggak apa-apa ini, masya Allah. Oke. Masya Tiga Allah. kali ya. Ketiga kali. Tiga Insya kali. Ada Allah. ganggu. Bismillah. Kenapa waktu lulus SMA itu memutuskan untuk langsung bekerja gitu? Insya Allah. Enggak. Singkat saja. Oke. Lulus ya. Waktu Kuliah. dulu itu sebenarnya eh, ada dua pilihan sih ya. Yang pertama kuliah atau kerja dulu gitu. Dan eh, sebenarnya aku tuh pengen kuliah dulu gitu. Dan aku ikut tes SNMPTN ya, itu dulu jalur rapot ya, di UI Bandung. Itu aku lulus dan Tapi agak berisik bentar. Sok-sok. oke. Dan aku eh, nggak bisa ngambil itu gitu karena dulu itu posisi ekonomi keluarga aku itu lagi benar-benar turun banget, dan Gak apa-apa, posisi gak apa-apa. bapak aku itu uh, Boleh, boleh. Maaf. baru udah kerja gitu. Jadi aku berpikir gimana caranya biar aku bisa naikin lagi uh, apa ya, ekonomi keluarga aku gitu. Dan alhamdulillah waktu dulu pas banget lulus uh, sekolah berarti ya, kelulusan itu aku ada panggilan interview kerja di salah satu perusahaan di Cianjur gitu. Dan hari itu aku interview melewati beberapa tahap gitu kan. Alhamdulillah besoknya langsung dipanggil kerja gitu kan. Alhamdulillah dari sana ada peluang aku buat bisa ningkatin ekonomi keluarga aku lagi gitu kan. Dan nggak mungkin gitu aku kuliah sedangkan ekonomi keluarga aku tuh lagi bisa dibilang lagi buruk gitu kan. Insya Allah ya. Subhanallah. Iya, balik lagi ya. Pasti sama Allah pun namanya kehidupan, ada ujiannya. Gimana kitanya mau sabar menghadapi atau putus asa gitu. Semoga kita dalam apa ya? Kalau ya masuk orang-orang yang sabar dan terus berjuang gitu ya, masya Allah, insya Allah. Kalau Amin ya Allah. jadi jalannya tinggal kitanya aja mau nggak menyelesaikan masalah itu gitu ya, masya Allah. Terus saya balik lagi ketika kan apa namanya, ya belum tentu yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah, dan yang buruk pun begitu ya, belum tentu buruk menurut Betul. Allah itu buruk gitu ya, masya Allah. Baik ya, qadarullah, dan Allah pun maha tahu gitu mana waktu yang tepat untuk kita gitu ya. Baik, next. Nah, kenapa akhirnya setelah 4 tahun bekerja memutuskan untuk kuliah? Masya Allah, karena banyak godaan ya. Kalau orang biasanya kalau udah kerja jadi malas kuliah gitu ya. Males gue. Udah bener-bener di tahap males gitu ya. Sebenarnya aku itu ada niatan kuliah itu dari tahun-tahun sebelumnya ya. Uh, tapi qadarullah gitu ya, aku baru dikasih kesempatan sama Allah tuh tahun sekarang mungkin ya.
sebenarnya kalau dari faktor ekonomi enggak gitu. Cuman ini ada salah satu faktor yang buat aku kayaknya nggak akan ngelanjutin kuliah gitu kan. Karena dulu itu sebenarnya oke kita kupas aja di sini ya. Sebenarnya dulu itu aku tuh ada niat buat nikah gitu kan. Terus dan dulu itu dia itu nggak ngebolehin aku buat kuliah gitu kan. Dan bapak aku pun pro ke orang itu kan. Jadi aku gak ada dukungan sama sekali gitu dari orang-orang terdekat aku buat aku kuliah gitu. Dan pada akhirnya qadarullah gitu kan. Karena jalan aku ke sini mungkin ya. Karena jalan aku harus ke sini. Aku gak jadilah gitu kan. Nikah sama orang itu kan. Karena kan jodoh itu gak pernah ada yang tahu ya, betul? Jadi itu gak ada yang tahu. Dan pada akhirnya aku menemukan jalan ini gitu. Aku memutuskan untuk kuliah dan sebenarnya masih banyak godaan dari sana sini sih. Ada yang bilang, ya udahlah, apa sih, udah umur segini mau kuliah lulus tahun berapa kan gitu. Terus mending mikirin buat nikah aja gitu kan. Dan di sini aku tuh garis bawahin ya. Kenapa sih ujungnya tuh pemikiran kita tuh ke situ gitu. Perjalanan akhir kita tuh bukan pernikahan gitu kan. Maksudnya walaupun suatu saat kita bakal nikah. Tapi kan nggak salah juga kan kita ngambil keputusan buat kuliah juga. Karena kan aku pun memikirkan masa depan aku. Aku berpikir seperti ini. Ya, aku hidup gak akan mungkin kayak gini-gini terus gitu kan. Iya, pasti setiap orang tuh pengen lebih baik, pengen maju lah. Dan ketika ada kesempatan, ya udah aku ambil kesempatan itu gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang penasaran gitu. Ketika aku penasaran, aku klik, aku gak diem, tapi aku tuh terus lihat nih ya, aku penasaran nih ke A, misalkan ke titik A. Aku tuh bakal masuk ke titik A, pengen cari tahu gitu titik A itu ada apa, gini gitu kan. Jadi dari sanalah banyaknya teman aku gitu, kenapa aku memutuskan kuliah di tahun 2020 ini gitu. 2020 kemarin berarti ya. Iya, Masya Allah. Karena itu ya, itu udah jalannya nggak tahu harus gitu dulu ujian lika-liku gitu, gabungan sampai sini gitu. Tinggal emang gimana kita mau terus balik lagi. Ini sedikit membahas jodoh. Ya itu ya, karena orang jadi bukannya apa sih 3 hal. Betul, gak ada yang jodoh, maut, rezeki gitu ya. Nggak ada yang tahu, hanya semua Allah udah tahu. Allah atur gitu kan. Iya. Makanya kan kita serahin lagi aja semuanya sama Allah gitu kan. Allah yang udah ngatur semua, Allah yang udah ngatur setiap jalan manusia gitu, setiap yang hidup gitu di dunia ini, Allah udah ngatur semuanya, Allah udah tulisin semuanya gitu. Jadi apa yang harus kita khawatirkan lagi gitu kan? Ketika semuanya kita berikan, ya udah ya Allah gitu, pasrahin semuanya sama Allah, dan alhamdulillah aku ketemu jalan ini gitu. Alhamdulillah, Insya Allah. Iya, balik lagi gitu ya. Ya sedikit ngobrolin jodoh mungkin. Ya apa ya, orang yang udah misalnya besoknya tuh emang ya udah hari H nikah gitu. Kalau kata Allah bukan jodoh ya bisa aja gagal gitu kan ya. Allah alam gitu jadinya. Makanya jangan terlalu baper gitu ya, kalau bisa mah jadi ya tetap pasrah aja gitu ya. Iya, Oke, next. Jangan ngomongin jodoh lagi. Nggak apa gitu ya, ini sambil sharing. Oh iya, benar. Betul. Jangan terlalu baper gitu, Allah alam itu. Jadi nanti aja ketika udah sah baru ya, Masya Allah. Betul. Nggak menebar cinta. Ya. Begitu, baik. Insya Allah next ya. Nah, ini kan sekarang udah mulai merasakan rasanya kuliah sambil kerja, sambil organisasi, dan sambil jualan tuh kayak gimana, Masya Allah. Wah. Kalau Masya Allah. Kalau aku sih orangnya suka ngulik gitu ya. Jadi aku tuh gak betah dengan waktu luang aku.
Kayak misalnya gini, aku tuh gak betah sama waktu kosong aku. Jadi Keren. aku tuh selalu ingin mengisi waktu aku tuh dengan hal yang produktif. Mau itu dipakai belajar, mau itu dipakai baca, mau itu dipakai kerja, mau itu dipakai hal apapun itu, yang penting masih positif, masih ada di lingkungan positif, itu bakal aku kerjain gitu. Karena aku itu tipikal orang yang nggak bisa diem gitu. Jadi kalau misalnya diem, nggak ngelakuin hal yang bermanfaat gitu, kayaknya rasanya tuh ada yang kurang gitu. Jadi dulu kan waktu masih kerja sebelum kuliah gitu kan, aku tuh uh, selalu kayak gini lah, kerjaku tuh 8 jam, pulang rumah masih ada berapa jam ke 24 jam itu. Aku tuh selalu uh, apa ya, selalu menghitung jam di mana jam uh, yang aku pakai buat hal positif, di mana jam yang aku pakai cuman buat males-malesan, di mana jam yang aku pakai buat gitu bodoh amat gitu kan. Aku tuh paling gak suka sama waktu kosong, dimana aku gak bisa ngeluangin waktu aku tuh dengan hal yang bermanfaat gitu. Makanya aku cari solusi gimana nih ya caranya biar aku tuh bisa apa ya, waktu aku tuh bisa lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi. Dan ketika aku masuk ke dalam perkuliahan dan kerja gitu, alhamdulillah aku baru menemukan dunia aku gitu. Jadi di sana uh, aku bisa belajar lagi, dan aku punya banyak teman lagi. Nah, dari setiap orang pun itu pun menjadi pembelajaran buat aku, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara, dan di sanalah yang mengolah hidup aku menjadi seseorang yang menurut aku gitu ya, yang dewasa gitu. Karena dewasa itu sebuah pilihan, betul gak? Betul, betul. Berapa puluh tahun pun umur kita, kalau misalnya kita tidak ada keinginan untuk menjadi dewasa, ya gak akan pernah bisa sampai kapanpun. Walaupun terkadang ya, ya keluh kesah pasti ada gitu ya, kerja sambil kuliah gitu kan, kerja 8 jam, kuliah berapa jam kan, dari pagi sampai zuhur kan, kuliah itu sampai jam 2 gitu ya, sampai jam 2 itu aku pakai kuliah, dan sisanya aku pakai kerja gitu kan. Atau aku kerja nih ya, kerja dari pagi sampai jam 3 misalkan, aku bolak-balik kampus, itu kan benar-benar kalau misalnya ya baru ngerasain itu pasti adalah rasa jenuh, rasa kesel, rasa itu tuh ya Allah kayaknya pengen nyerah gitu ya, dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya laporan kerja, dengan segala hal yang harus kita beresin waktu itu juga gitu ya, hari itu juga. Kalau misalnya kita gak bisa memanage semuanya, ya kita gak akan bisa gitu. Bentar ini ada yang masuk. Hai, ini siapa? Fauzia. Eja itu tadi dia udah teman Ya, mau bukber selamat bergabung. Masya Allah. Oke, bukber Ini sekedar sharing-sharing aja kita. Ya, santai-santai. Baik, ya, Masya Allah ya. Iya sih, keren emang. Sebenarnya namanya manusia, ya, pokoknya kita juga emang harus ini ya, manajemen waktunya yang baik, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena semuanya juga, aduh, self-reminder agak berat nih ya, maksudnya pasti Gitu. akan dipertanggungjawabkan gitu ya, Masya Allah. Oke, keren sih. Jadi, ya itu sesibuk apapun kita ya, baik itu ya kayak Ani mungkin ya, Masya Allah. Kuliah iya, kerja iya, organisasi iya, jualan iya. Wah, Masya Allah keren sih itu. Tapi dah emang sebenarnya sama-sama ya, manusia semuanya dikasih Allah itu 24 jam, tinggal gimana kita bisa memanajemen waktu itu sendiri gitu ya. Mangga sih bisa mungkin dibuat list kayak gitu ya, list harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu Masya Allah terjadwal gitu, jadwal ini jam segini ngapain ngapain kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi Insya Allah sih bakal termanage juga. Tapi ingat juga sih, jaga kesehatan itu yang utama juga ya. Betul, itu yang utama. Tetap Ya, jaga kesehatan, tetap kita lakuin kewajiban kita juga kan. ya.
Jangan sampai kita melalaikan apa yang Allah perintahkan juga di sela-sela kesibukan kita kan gitu. Karena tetap balik lagi, kita bisa kayak gini tuh karena siapa gitu kan? Karena Allah kan. Iya. Tanpa cintanya Allah ke kita gak akan pernah bisa. Kita kan gak akan pernah tahu ke depannya kita bakal kayak gimana kan gitu. Betul, Masya Allah ya. Ya, semuanya atas Masya Allah. izinnya Allah. Semua atas izin Allah. Nah, kan, oh tadi tuh sebenarnya lebih dari kuliah sambil kerja sebenarnya. Nah, udah mah kuliah sambil kerja nih. Kok bisa sih kepikiran juga ya, tapi sebenarnya udah agak terjawab sih tadi ya. Kok bisa sih sambil ikut organisasi juga gitu, dan Masya Allah juga aktif nih di Oh. organisasi ini, sering jadi MC. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah ya. Karena pertama aku tuh gini ya, kuliah aja kayaknya gak bisa membentuk diri aku gitu. Karena aku tuh masih bertanya-tanya, apa sih skill yang ada di dalam diri aku gitu. Apa sih gitu, aku tuh mau jadi apa gitu nanti tuh gitu kan. Dan ketika aku kenal dengan beberapa orang, ketika aku banyak sharing sama beberapa orang, dan aku banyak diskusi dengan beberapa orang gitu ya, aku tanya organisasi A, organisasi B, organisasi C itu kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah aku menemukan jodohnya di organisasi itu. Maksudnya bukan jodoh orang ya, cuman aku tuh berjodoh dengan organisasi yang aku ikutin sekarang gitu ya, aku jalanin sekarang gitu. Ya alhamdulillah karena basisnya juga NU ya. Karena aku tuh orang NU dan basisnya NU gitu kan. Dari sana aku bisa mengenal lebih jauh diri aku gitu. Dari sana aku bisa lebih jauh apa ya? Bisa tahu gitu kemampuan aku, kualitas aku tuh kayak gimana gitu. Dan dari sana, dari organisasi itulah yang membentuk diri aku gitu ya. Jadi bisa gak insecure, jadi bisa gak apa ya, bisa lebih pede lagi gitu, bisa lebih uh, optimis lagi gitu kan, dari organisasi itu yang mengajarkan aku buat hidup lebih baik gitu kan. Masya Allah. Betul sih, alhamdulillah kita sendiri pun ya waktu kuliah alhamdulillah sambil organisasi juga, dan itu ya itu ketika kita bisa manajemen waktu, wah seru-seru gitu ya, maksudnya ya bisa aja gitu, tugas jalan, organisasi jalan kayak gitu ya, Masya Allah. Dan betul Betul. sih, karena di organisasi itu ilmu yang tidak akan disampaikan di perkuliahan itu, jadi Masya Allah. Jadi Perkuliahan. kalau di sana ya teman-teman yang mungkin masih kuliah atau nanti buat saudara-saudaranya gitu ya, kalau bisa mah sambil organisasi gitu, karena di organisasi kita bisa belajar ya itu manajemen waktu, terus karena Betul. ada panitiaan, terus divisi-divisi kan kita juga bisa belajar kepemimpinan itu ya, Masya Allah. Betul. Terus sih Karena organisasi itu kalau menurutku penting gitu buat membentuk diri jauh lebih baik gitu kan. Uh, karena sebenarnya gini ya, walaupun aku sekarang kerja, kuliah, organisasi itu tidak menghambat buat diri aku jadi apa ya, jadi kayak misalnya males-malesan kuliah atau males-malesan kerja, enggak. Justru di dalam organisasi itu mereka tuh paham gitu kan, mereka tuh paham dan mengarahkan aku. Ya udah teh, kalau misalnya teteh kerja kayak kerja aja, kalau misalnya teteh kuliah kuliah aja. Ketika ada waktu luang kita berorganisasi gitu kan. Jadi ketika ada waktu luang kita ikut organisasi itu gitu. Jadi aku benar-benar memanage waktu aku itu buat 3 hal itu gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya awal-awal itu mungkin emang agak sulit gitu. Cuman ketika kita menjalannya lagi dan lagi gitu, dan ketika kita belajar lagi dan lagi, ya ketika kesulitan itu ada, kalau misalnya kita mau belajar ya kita bakal nemuin gitu kemudahan di dalam kesulitan itu. Insya Allah iya itu ya. Dan iya, jadi kita pun jadi ya punya banyak relasi, banyak teman, dan ya kita mengenal Betul. berbagai karakter, terus dan Masya Allah di organisasi itu banyak sekali orang-orang yang hebat gitu. Mereka ya itu yang ya mungkin salah satunya bisa kayak Ani, bisa sambil kerja juga kayak gitu. Pokoknya keren. Organisasinya malah bisa 2, 3, wah banyak gitu. Tapi mereka masih bisa Masya mengerjakan Allah.
keren kan, tapi di kelas pun mereka berprestasi gitu. Wah, masya Allah itu kan Masya luar Allah. biasa. Ya itu balik Itu lagi tinggal sangat gimana kitanya gitu ya, kayak gitu. Tapi betul. ya Karena balik lagi sih, sekemampuannya kita juga itu balik lagi mangga betul. itu. Dan itu balik lagi Karena ketika hmm, mumpung masih berkuliah gitu ya, masih kuliah, masih muda lah gitu ya. jiwa-jiwa muda Kita tuh sangat muda gitu. uh, betul, kita tuh harus bisa uh, kenal banyak relasi, banyak teman gitu kan. Apalagi kalau misalnya banyak teman itu kan semakin banyak teman, semakin banyak yang ngedoain juga ya. Ya, betul masya. Semakin sering bersilaturahmi ya katanya, ya kata Rasul juga kan, ketika orang bersilaturahmi gitu kan, maka akan memperpanjangkan umur kan gitu ya. Ya semoga aja semuanya menjadi wasilah kebaikan gitu ya untuk hidup kita gitu. Betul, iya, masya Allah, keren Insyaallah, keren, tabarakallah. luar biasa. Baik, tapi kalau Vira sendiri mungkin ada tips ya. Jadi kan yang udah sambil kerja sih, cuman Vira itu ya alhamdulillahnya ya kuliah namanya juga ya yang utama gitu ya, belajar yang utama, dan itu pun kan amanah dari orang tua gitu. Pasti yang utama itu kuliah. Nah, dan Betul. ketika di organisasi Vira itu kebagian yang divisinya atau kepanitiaan yang penting, ketika bentrok jadwal kuliah dan ya organisasi gitu. Nah, rapat maksudnya. Kuliah dan rapat bentrok. Nah, tinggal milih. Tapi ketika bentrok kayak gitu ya karena Pira posisinya itu penting di organisasi, mungkin ya Pira memutuskan untuk ya rapat gitu. Tapi untungnya kalau di UIN sendiri itu jadi kita bisa ngambil kelas lain. Jadi tetap nggak bolos kuliah gitu, tetap masuk kuliah cuman di kelas lain gitu, ikutan kayak gitu. Ya, tapi ketika kita posisinya Betul. ya anggota mungkin ya kan, jadi ya bisa terwakilkan lah ya, jadi ya udah kuliah aja gitu, jadi tetap Iya, sesuai betul. jadwal kelas jadi gitu. Jadi pintar-pintar Dan manajemen waktu ya, masya Allah. betul. Dan kita bisa menempatkan diri kita gitu ya. Hmm. Baik, selanjutnya, nah udah mah kuliah kerja, organisasi. Nah tapi sebenarnya jualan juga udah dari lama ya, tapi nah ini apa sih bisa Ya. jadi motivasi juga sambil jualan gitu, masya Allah. Oke. Kalau menurut aku itu tuh bonus ya, jualan itu, karena aku tuh hobi banget ngulik sesuatu uh, yang menurut aku bisa menghasil, ya seperti ini ya, aku bisa menghasilkan sesuatu gitu, tapi bermanfaat juga buat orang lain dan diri aku gitu kan. Kayak misalnya itu dulu tahun 2000 berarti ya, 2018 itu aku Hmm. mutusin buat buka usaha sosis bakar, itu tepat di depan rumah. Ya kalau misalnya kalian ada yang mau mengunjungi boleh, terbuka lebar. Daerah Bintan Dan Karangtengah, kalau Cianjur, Cianjur. ya betul. Dari situ sampai sekarang juga masih, dan alhamdulillah aku bisa uh, ya bisa gitu sambil jualan sambil apa gitu kan. Karena aku percayain ke orang juga ya, yang bisa aku percayai gitu kan. Dan tentunya nih selain itu juga, kayak misalnya salah satu hobi aku bikin sesuatu yang aneh lagi gitu, kayak misalnya aku bikin stup. Mm-mm. Pertama nih ya, pengalaman aku bikin stup itu gagal. Pertama, Pasti kedua ada gagal, ketiga gagal, ujian. ketiga, keempat gagal, dan kesekiannya alhamdulillah gitu. Ya. Aku buat itu pakai Mencoba gitu mencoba sama orang. menemukan titik Betul, jalannya ya, Mas. betul. Dan alhamdulillah aku menemukan titik itu gitu ya, titik dimana rasa sup aku bisa enak gitu. Rasa sup aku bisa, pokoknya banyak banget ya pengalaman aku tuh. Dan saya itu juga nih, sekarang aku lagi jalanin bisnis fashion gitu ya, kayak dari Anbarini ID. Itu kan Mm-mm. aku kenal sama temen aku yang ini tuh gak sengaja. Jadi dulu tuh, uh, oh iya kita sapa dulu ya. Halo kakak Teteh Retno gitu. Dia gak ikut live. Cuman salamnya aja buat Teh Retno. Semoga nanti lihat live IG
kesekiannya. Nah, tentunya aku sama dia tuh kenal tuh 1 tahun ke belakang kalau nggak salah. Iya 1 tahun ke belakang 2020 berarti ya. Ketika aku nyebarin ada lowongan kerja gitu di perusahaan aku yang di Bandung. Dan pas banget nih ya, aku kenal orang itu tuh dari saudara aku gitu ya. Nah, saudara aku itu kebetulan dia kuliah di Dharma Husada Bandung, kesehatan. Tentunya dia juga kan suka endorse gitu kan. Dan itu tuh ternyata pacarnya yang punya perusahaan kandang ayam ada di Bandung, tahu kan? Nah, ya wasilahnya dari situ gitu. Dia kenalin ke aku gitu, saudaraku tuh kenalin ke aku, terus yaudah kata aku tuh langsung aja interview gitu kan di sana di perusahaannya. Dan ketika interview tuh langsung keterima kan. Dari situ kita tuh deket dan aku lihat IG-nya, oh ternyata dia tuh suka bisnis gitu. Kok satu ini banget sama aku gitu ya. Dari sana tuh ya udahlah gitu, kayaknya cocok nih gitu buat kita join. Dari sana kita join gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah kita merintis usaha bisnis bersama ini gitu ya sampai detik ini gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya sih, karena Vira juga alhamdulillah sih sambil kuliah juga waktu itu sambil jualan apapun lah ya, segala macam gitu sampai sekarang pun ya alhamdulillah. Ya ada masanya waktu itu kaktus, ada masanya sekarang mukena, alhamdulillah, Masya Allah. Ya itu karena balik Masya lagi, Allah. awalnya cuman kayak ya udah nambah-nambah uang jajan kayak gitu. Tapi kan ya sekarang pun ketika udah kerja pun alhamdulillah ya sambil ngajar ya tetaplah jualan mah udah mah. Maksudnya kan Rasulullah SAW pun kan berjualan gitu ya, berdagang gitu kan. Jadi kita Betul, ambil contohnya pun, dan sebenarnya banyak juga kan muslim-muslimah yang sukses di bisnis itu sendiri gitu. Masya Allah betul. gitu. Masya Allah. Jadi karena waktu ya, Masya Allah, jadi udah singkat sih ya, suka duka udah, manajemen waktu juga tadi udah include insya Allah. Jadi untuk terakhir sekarang nih, pesan untuk netizen, para penonton, mangga dari Anda. Pesan atau motivasi gitu ya, kata-kata mutiara yang yang positif, mangga. Tuh, ada ya ini kata-kata dari uh, seorang aktivis juga. Sang juara percaya kepada dirinya sendiri bahkan ketika orang lain tidak percaya. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. 1 ons tindakan sama berharganya dengan 1 ton teori gitu. Tegak. Jadi di situ ketika orang lain tidak percaya kepada kita, kenapa kita harus mengikuti pikiran orang lain itu? Kita tidak perlu kita tidak perlu mendengarkan apa kata orang. Kita tidak perlu, ada sesuatu yang harus kita capai gitu. Kita tuh harus fokus sama tujuan kita. Kita harus terus maju gitu. Mau sampai kapan? Karena hidup itu tidak sampai hari ini, tidak sampai detik ini. Hidup itu terus maju ke depan gitu. Hidup itu terus akan berjalan. Iya gak? Hidup itu terus berjalan, dan kita mau sampai kapan kalau tetap diem gitu dan terus ngedengerin omongan orang lain yang katanya A, B, C, D, ya gak akan bisa. Kita tuh gak bisa jadi apa yang mereka inginkan, tapi kita tuh bisa jadi apa yang kita inginkan gitu. Jadi back to yourself gitu. Aku tuh bener-bener termotivasi dari lagunya Raisa gitu ya, yang teristimewa gitu. Jadi di sana tuh dari lagu itu aku tuh dapat bener-bener dapat pelajaran banget gitu ya. Kamu tuh harus jadi diri kamu sendiri gitu. Kamu tuh istimewa buat diri kamu gitu. Ngerti gak? Jadi ya tetap walaupun orang lain mau bilang A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu kan, tetap diri kamu tuh harus optimis, harus bisa percaya gitu. Betul, harus tetap berkembang. Dan ada satu nih ya, ketika kemarin aku ikut kelas public speaking, ada satu yang benar-benar, satu kata yang benar-benar bisa membius pikiran aku nih ya.
Di sana tuh eh, ada dari Tumuids ya, kalau nggak salah. Itu beliau adalah salah satu senior aku gitu di organisasi, dan beliau bilang ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu, raih kesempatan itu buat kita belajar, buat kita tahu lagi ke depannya kita bakal kayak gimana, buat kita tahu lagi lebih dalam gitu, skill kita itu kayak gimana gitu, dan biar kita bisa lebih memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan kita gitu kan. Jadi ketika ada kesempatan, kita bisa ambil kesempatan itu dengan baik, sebaik mungkin gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya, karena Masya ketika ada Allah. kesempatan baik, awalnya mungkin kita insecure, nggak pede, tapi bismillah gitu Tuh. ya. Santai, Mak. Ini teman bukber gimana? Iya. Masya Allah. Jadi ya ambil aja kesempatan itu, kan kita jadi tahu pengalaman ya, terus kita ya jadi jam terbang juga kayak gitu ya, Masya Allah. Ambillah ketika itu positif, baik gitu ya, tetap jadi buat kita sendiri. Kayak gitu, baik, Masya Betul. Allah. Bukan kalau Ani, jazakillah khair ya. Mungkin untuk ini ya, apa namanya, bingkisan, 3 bingkisan itu mungkin nanti di komen aja ya, insya Allah. Mungkin nanti ada, kita ngajuin pertanyaan dan ada yang bertanya Lewat juga komentar aja ya. ya. Soalnya waktu udah mau buka ya, Masya Wah, Allah. iya, Baik banget sangat ya, ya. karena tadi ada ini ada sedikit Gangguan. gangguan juga ya. Jadi ya begitu. Jadi intinya ya baik, apa, jadilah sebaik-baiknya manusia gitu ya, versi terbaik kita Betul, pastinya kayak gitu, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Stop insecure, betul. berusaha untuk tetap optimis gitu ya, semangat. Kita itu punya kelebihan masing-masing gitu. Jadi dan jadilah muslimah tentunya yang produktif mungkin. Baik, that's all for today. Oke, thank you Ani, Masya Allah. Kita ini dulu Masya gimana, Mas? Allah. Screenshot kali ya. Dokumentasi. Siap. 1, 2, 3. Coba dari Ani, bisi akunnya nggak ini? Oke. Bentar. Udah dari Ani atau gimana? Belum, ini ada sedikit gangguan. Maaf, ini udah mau berakhir ya, Masya Allah, tidak terasa. Betul, udah aja kita tutup. Udah, yuk udah azan, Masya Allah ya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next Waalaikumsalam. episode. See you. Semoga bermanfaat ya.